Sudah, Pak. Sudah, Pak. Rekam ya. Oke, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang tugas kemarin sudah ada yang kumpul atau belum? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, aku Sudah, belum ada ngecek masalahnya. Nah, perkuliahan kali ini aku coba menyampaikan secara ringkas aja konsep dasar jaringan komputer. Pada dasarnya, objek yang harus kita pahamin atau pengetahuan dasar jaringan komputer harus kita pahamin. Kemudian kita harus memahami istilahnya terminologi jaringan. Kemudian ada aplikasi jaringan. Kemudian efek penggunaan jaringan. Terus standar jaringan itu seperti apa? Nah, kenapa ini? Karena kita dunia akuntansi, dunia keuangan dan perbankan, dunia bisnis, tanpa ada memahami dasar-dasar jaringan kayak gini, apa ya, sekarang semuanya serba internet, serba terkoneksi. Di tempat kalian, di kampus kalian ada yang namanya WiFi. Dan konsep dasar WiFi itu kayak mana sih? Pemetaan WiFi di tempat ini dipasang hotspot. Kemudian di daerah sana hotspot. Terus kapasitas hotspot maksimal itu menampung berapa PC sih sebenarnya? Berapa unit komputer sih? Berapa HP sih yang bisa dimaksimalkan? Nah, andai kata sudah WiFi kita lambat, solusinya bagaimana sih? Cari WiFi tempat-tempat yang kosong, sedikit orang pakai. Nah, itulah yang namanya dasar-dasar pemahaman jaringan komputer. Cuman secara teorinya di sini, karena mau nggak mau teori, kamu matikan aja nggak apa-apa. Siapa tahu kamu ngantuk-ngantuk, aku berkisahkan, nggak masalah mukanya, yang penting absen. Komunikasi awalnya bergantung pada transportasi jalan antar kota, provinsi, kemudian komunikasi terjadi jarak jauh melalui telegraf. Pada zaman bahari ada namanya istilahnya telegraf, ya kan? Kemudian telepon lahir tahun 1867, kemudian lahirlah gelombang radio elektromagnetik, akhirnya adanya radio komersial, muncul TV pertama kali yang layar hitam putih tahun 1931. Kemudian melalui TV, dunia jadi lebih kecil, orang dapat mengetahui, mendapatkan informasi tentang terjadinya bagian di dunia lain. Kalau zaman dulu, TV adalah pusat menonton berita, pusat apa, bahkan pusat pencitraan, pusat mempropaganda dari pemerintah, kayak di Korea Utara kan, propagandanya orang dibatasin menggunakan internet, menggunakan apa, tapi pakai TV. Di TV itu disetel siaran-siaran yang mendukung program pemerintah, bahkan ditutup-tutupi kegiatan yang ada di luar Korea Utara, misalnya seperti itu. Nah, akhirnya semakin kecil, nggak lepas dari namanya jaringan. Nah, pada dasarnya, ada dua jenis sinyal yang harus kalian pahamin. Ada sinyal digital, ada sinyal analog. Pada dasarnya keadaan ada sinyal 0 atau 1, ada sinyal atau nggak ada. Nah, ini data-data digital. Kalau analog, sinyal yang terus-menerus dengan variasi kekuatan dan kualitas. Misalnya suara, cahaya, suhu dapat berubah-ubah kekuatannya dan kualitasnya. Data analog dikirimkan dalam bentuk yang berkelanjutan. Nah, sinyal elektrik dalam bentuk gelombang. Kalian tahu nggak fiber optik? Tahu nggak fiber optik? Halo? Ada yang bisa jawab? Zaman dulu, Telkom menggunakan jaringan bukan fiber optik. Sekarang semuanya berubah fiber. Jadi logika berpikirnya, data komunikasi, suara yang aku sampaikan sekarang ini dasarnya kan nyampe ke apa ya? Logika berpikir kita tuh ke satelit dulu di luar angkasa sana. Dari satelit baru nyampe ke diri kita dalam hitungan kecepatan suara. Ibaratnya kayak aku ngobrol kayak sekarang, nah. Aku nggak habis pikir. Dengan komunikasi via Zoom kayaknya digital, kayak aku ngobrol kamunya ada di sini langsung kedengaran.
Artinya secepat itu jaringan kecepatan suara yang sampai kepada diri kita. Pernah enggak kamu melogikakan seperti itu? Artinya apa ya? Lebih cepat daripada pesawat terbang yang mengantarkan kamu dari sini ke misalnya ke Balikpapan. Kecepatannya lebih dari kecepatan suara. Nah, itulah yang namanya sinyal. Fiber optik menggunakan, kalau dulu pakai aliran induksi listrik, pakai kabel tembaga. Fiber optik itu pakai cahaya. Bayangkan kayak sinar laser gitu mengantarkan data, sehingga kita bisa komunikasi kayak gini. Itulah apa ya, konsekuensi kemajuan teknologi peradaban dunia zaman sekarang. Oke, kulanjutkan. Tujuan jaringan apa di sini? Intinya berbagi data, ya kan? Misalnya di sini staf biro akademik mengirimkan data mahasiswa baru ke perpustakaan dalam bentuk printout dengan langsung mencetaknya di printer perpustakaan. Kemudian dari biro akademik, sebaliknya staf perusahaan mendapatkan langsung daftar mahasiswa baru yang disimpan di komputer staf biro akademik. Artinya dengan jarak yang berjauhan bisa saling berkomunikasi. Kemudian jaringan itu andal, kehandalannya tinggi ya. Misalnya pada aplikasi perbankan atau militer, jika salah satu mesin tidak bekerja, kinerja organisasi terganggu karena mesin lainnya mempunyai sumber yang sama. Pemahaman mengenai jaringan komputer ini kalau jurusan sistem informasi, jurusan IT, jurusan elektro, jurusan mesin, benar-benar mata kuliah ini didalamin. Kasus contoh di Sumalindo, ada sebuah mesin di Sumalindo itu teknisinya di Jakarta. Jadi kalau mesin itu bermasalah, cukup dikonekkan dengan jaringan komputer, ngeresetnya dari Jakarta. Jadi mesinnya itu aktif lagi. Nah, sudah seperti itu teknologi sekarang ini. Pertanyaannya, kamu mau nggak belajar memaksimalkan, memanfaatkan yang namanya jaringan ini? Kemudian nyata, dengan adanya sistem jaringan, uang menjadi hemat, ya kan? Daripada kamu jalan-jalan ke mana-mana, manfaatkan jaringan internet, beli di Shopee, Tokopedia, dapat barang lebih murah lagi daripada yang beli di mall, yang ibaratnya dinaikkan dulu 40%, terus kita bertawaran kan? Nah, artinya jaringan ini penghematannya luar biasa. Kemudian dari segi skala, ada istilah nanti, ada komputer server, ada komputer klien. Ini ada komputer yang 24 jam itu tidak boleh mati, yang menerima data dari berbagai macam komputer-komputer klien. Komputer klien itu komputer menginput data. Secara logikanya komputer klien itu misalnya kamu di Eramat, Indomaret, ya kan? Ada beberapa komputer kasir, itu namanya komputer klien. Tapi transaksinya itu dengan connect internet, Indomaret yang kantor pusat, kantor utama yang ada di misalnya di Slamet Riyadi ada kantor pusatnya, di bagian admin ketahuan nih cabang ini penjualannya ini, cabang ini penjualan ini. Nah, itu maksudnya yang namanya skabilitas. Sampai di sini ngantuk atau belum? Halo, manusia. Belum, Pak. Belum, Pak. Kamu sambil guring aja ya, karena teorinya ini membosankan. Tidak masalah. Atau mukamu mau dilihatkan? Coba Bang, lihat mukanya dulu. Manusianya siap kan belajar? Mana manusianya? Oke. 1, 2, 3, 4. Ya sudah. Berarti bubuhanmu sedikit semangat. Kulanjutkan aja ya. Oke. Lanjut, Pak. Lanjut, ada medium, akses informasi, komunikasi orang ke orang, dan hiburan interaktif. Kemudian bagaimana di sini pengaruh jaringan di kehidupan sehari-hari? Sekarang kondisi cuaca, lalu lintas jalan raya, bahkan kalau di Pulau Jawa sekarang sudah ada tilang online, jadi CCTV di mana-mana. Jadi kalau kita penumpang nggak pakai safety belt, ya kan? Tiba-tiba langsung aja ke rumah ada tagihan tilangnya, disuruh kita bayar. Kemudian cek saldo di bank dengan internet bankingnya sudah canggih,
aku pengen kalian di semester 1 ini sudah bisa menggunakan yang namanya aplikasi internet banking. Minimal kalian buka deh tabungan 500.000 atau di Bank BNI kah atau di Bank BCA kah. Aktifkan internet banking di handphone kalian masing-masing. Dan apa yang bisa kamu maksimalkan dari fasilitas internet banking itu. Kemudian menerima email, informasi kesehatan dan nasihat sudah secanggih itu, karena ini teorinya doang. Kemudian lanjut lagi, keberadaan dan adopsi teknologi internet membentuk apa ya di sini? Membentuk sebuah bentuk baru dalam cara berkomunikasi. Nah, sekarang mau nggak mau di masa pandemi ini, semenjak kamu kelas berapa? Semester berapa SMA itu? Kamu semester 2. Kelas 2 ya? Mulai Iya, Pak. Semester 2, Pak. Perubahan luar biasa, perubahan drastis, mulai dari kamu kelas 2 SMA sampai sekarang, semuanya berubah. Kita mau nggak mau dipaksa orang di seluruh dunia memanfaatkan fasilitas internet supaya bisa berkomunikasi. Dan pola pengajaran, pola pendidikan yang dulu ibaratnya diharamkan dosen itu mengajar online, ya kan? Akhirnya yang haram mengajar online sekarang berubah, diwajibkan belajar online. Nah, kan artinya segala sesuatu di dunia ini pasti berubah. Yang nggak berubah cuman kitab suci. Internet mengubah segalanya. Artinya dengan ada internet, dengan ada teknologi ini ternyata segala sesuatu itu kalau aku ambilnya segala sesuatu ada pada saat yang dibutuhkan. Nah, itu kata kuncinya. Kalau filsafat pengetahuan atau filsafat ilmu itu di situ. Segala sesuatu itu ada ketika sesuatu itu dibutuhkan. Contohnya, pesawat terbang itu ada jauh sebelum zaman internet secanggih seperti ini. Kapal layar itu ada jauh sebelum ada teknologi navigasi perkapalan itu ada. Karena kebutuhan orang untuk berpergian. Semakin berkembang zaman, semakin berkembang teknologi, ketika ada pandemi kayak gini, akhirnya terciptalah media komunikasi yang murah, super cepat, dan satelit bekerja sampai sekarang, bekerja dengan maksimal untuk memudahkan kita berkomunikasi. Jadi intinya, kata kuncinya, segala sesuatu ada ketika dia dibutuhkan. Segala sesuatu hadir ketika orang itu memikirkan. Oke, lanjut. Semuanya berpengaruh cara belajar kita, ya kan? Dasar teorinya kamu sudah ngalamin, ini teorinya doang. Cara bekerja juga semuanya berpengaruh, ya kan? Dan tingkat apa ya? Orang itu yang dulunya hanya bekerja di satu tempat, jujur aja dengan adanya pandemi dan lahirnya media kayak gini, seperti aku yang ngajar di 4 perguruan tinggi atau 4 kampus, bayangkan tuh, yang ku ajar mungkin di atas 800 mahasiswa per satu semester, per satu tahun. Nah, bayangkan kayak mana aku harus ke Sangatta, harus ke sini. Kalau zaman dulu sebelum pandemi aku harus ke Sangatta berangkat, mau nggak mau kelas kalian nih, 1 minggu atau 2 minggu ku liburkan, ku bikin jam tambahan. Tapi dengan adanya pandemi kayak gini, semuanya tersolusikan. Dan kita bisa berkreasi mencari kesibukan lain bahkan. Nah, itulah ibaratnya teknologi ini berubah sedemikian pesatnya. Nih, bayangkan apabila tidak ada jaringan komunikasi, berkomunikasi melalui jaringan komputer, kayak apa jadinya? Kalau salah satu unsur ini mati, apa menurutmu kalau jaringan ini mati? Ada yang bisa bantu bercerita? Ted, ayo, ada yang bisa jawab? Atau kutunjuk? Kira-kira Pak Jrin, menurutmu jika tidak ada jaringan internet, bagaimana Pak Jrin? Bentar Pak, menurut saya kalau tidak ada jaringan internet di kehidupan ini itu kemungkinan pastinya
apa ya, penyebaran komunikasi dan informasi akan lambat tentunya, tidak seperti sekarang yang mana komunikasi dan informasi tersebar secara cepat, up to date. Bahasa ibaratnya kalau jika tidak ada jaringan komputer, komunikasi dan informasi itu kemungkinan kan yang akan kita dapatkan itu delay dari informasi dan komunikasi yang terjadi sebenarnya. Gitu, Mbak. Oke, yang lain ada yang bantu menjawab. Aku tanya siapa ya? Saya ikut tunjuk ya. Natasha. Gimana Natasha? Natasha, apakah engkau tidur? Oke, gimana yang lain? Kita skip aja kah? Natasha Adinda, Khairunisa. Ada enggak orangnya ya? Berarti ini nggak ada orangnya ini. Oke, kalau gitu. Intinya, kalau nggak ada internet, kalau bayangkan nggak ada jaringan komputer, intinya dunia ini bisa dibuat kiamat gampang. Hancurkan semua satelit, hancurkan semua internet, jadi semuanya jadi hancur, jadi berantakan. Jadi salah satu nanti apa ya, prahara-prahara akhir zaman, kiamat itu datang kalau versiku mulai dari hilangnya jaringan internet. Nah, begitu ceritanya. Oke Leh. Sudah pahamkah pentingnya jaringan komputer? Nah, menurut kalian sudah paham nggak pentingnya jaringan komputer? Paham, Pak. Paham kan? Sudah paham, Pak. Nah, oke. Aku berkesan aja di situ. Sekarang kita coba prinsip kerjanya ya. Ini teorinya ya. Dan ini yang coba usahakan kalian pahamin. Prinsip kerjanya yang pertama adalah aturan umum dalam proses komunikasi kita sebagai manusia. Yang pertama, kita harus identifikasi siapa yang mengirim informasi dan data, siapa yang menerima informasi. Kita lihat. Kemudian, cara komunikasinya, metode apa yang digunakan? Menggunakan Zoom kah? Atau via telepon kah? Atau menggunakan foto kah? Kayak aku sendiri ngasih, ternyata daripada aku capek ngetik di WA, makanya aku sering tuh ngasih tugas, aku rekam video, kirim aja ke WA. Jadi ngomongnya lebih jelas, ya kan? Bisa diulang-ulang. Kalau ngetik kan belum tentu tersampaikan. Kemudian bahasa yang digunakan ketika komunikasi, kecepatan waktunya, dan konfirmasi. Nah, itu syarat aturan-aturan umum dalam sebuah komunikasi. Kita lanjutkan di sini. Ada 4 elemen utama komunikasi melalui jaringan komputer. Yang pertama, aturan bagaimana pesan itu dikirim, diarahkan, diterima, dan ditafsirkan. Jangan sampai kamu, kadang kalau kita nggak memenuhi aturan tentang cara berkomunikasi, bisa orang tersinggung. Nah, bisa terjadi miskomunikasi, bisa terjadi perbedaan pendapat. Padahal niat kita itu tidak sampai bikin konflik. Makanya ada aturan-aturannya. Kemudian bagaimana formatnya, ya kan? Informasi berpindah dari perangkat lain. Apakah contohnya aplikasi-aplikasi internet banking, SMS banking, itu kan ada standar bakunya tuh. Cara berpindahnya apakah dengan menggunakan SMS banking dengan SMS, ketik rek spasi apa, cek info saldo. Zaman dulu kayak gitu, SMS banking. Dengan ada internet, SMS banking tergantikan menggunakan internet banking. Jadi tekan tombol-tombol aja. Dan tombol-tombol itu dibuat, itulah apa ya, cikal bakal atau outcome dari mata kuliah pemrograman Visual Basic. Karena Visual Basic yang kalian pelajarin itu pemrograman tahun 98. Pemrograman Visual Basic tahun Visual Studio 2020 sudah outputnya seperti Facebook yang kalian gunakan, seperti Insta Story atau Instagram yang kalian buka, seperti aplikasi internet banking, Tokopedia, Bukalapak, sudah seperti itu bahasa pemrogramannya. Dan kalian yang berlogika memikirkan logika-logika dasarnya. Kemudian ada lagi di sini medium, digunakan menghubungkan perangkat atau media.
medium nih ibaratnya medianya yang digunakan menghubungkan perangkat. Kalian tahu yang namanya IndiHome? Tahu kan IndiHome? Tahu, Pak. Tahu yang Tahu, namanya, Pak. ada nggak yang namanya hotspot di IndiHome? Ada kan? Nah, ada nggak? Ada, Pak. Nah, itu namanya router atau pemancar sinyal, ya kan? Nah, ada lagi namanya perangkat yang digunakan untuk bertukar pesan, ya handphone kalian itu. Jadi elemen-elemennya ini harus masuk semuanya. Jadi kalau tidak ada 4 elemen ini, komunikasi di jaringan tidak akan berjalan. Itu secara teori doang. Nah, makanya kamu ngantuk tidak masalah. Yang penting aku berkesah tamat materi. Dan kamu bahagia. Terus di sini ada lagi namanya konvergensi jaringan. Semuanya bayangkan, ini handphone, aku paling senang jujur aja pakai handphone kayak gini. Tapi mau kada mau kayak mana ngajar kalau WA-nya ndak ada, aplikasi ininya ndak ada, ya kan? Jadi handphone yang kayak gini yang ku beli 2 biji itu kada kepakai. Ya. Kemudian sekarang mau ndak mau berubah jadi gini, jadi kayak gini, semuanya terkoneksi jadi satu. Saat ini, konvergensi masih terhalang akan kompatibilitas platform, device, dan lain-lain. Nah, ada masa di mana semua perangkat berbasis komputer di seluruh dunia akan saling terkoneksi dalam satu jaringan yang sama. Nah, bukan saat ini ya, ini materi perkuliahan zaman 5 tahun yang lalu, masih handphone begini, masih ada kendalanya. Sekarang sudah ada masa di mana perangkat, bukan ada masa, sekarang masa di mana semua perangkat, nah ini dulu, nah ini kita ganti dulu. Nah sekarang semuanya serba berubah karena, nah sekarang di mana semua saling terkoneksi. Nah ini kita ganti, sudah saling terkoneksi dalam satu jaringan. Aku ngajar pakai laptop, kamu nerima pakai handphone. Aku lanjutkan lagi. Struktur jaringan komputer seperti ini pada dasarnya. Nah, ini ibaratnya perangkat jaringan, ibaratnya IndiHome, masuk ke sini, masuk ke laptop, ya kan? Masuk ke, bayangkan jaringan ini, anggap aja kulkas, matikan kulkas dari menggunakan handphone, ya kan? Telepon, mengendalikan robot, atau CCTV di rumah. Nah, sementara di sini softwarenya, yang provider Telkomnya, provider IndiHome-nya di sini, kemudian nyambung ke tempat orang lagi. Nah, struktur jaringannya seperti ini. Aku lanjutkan lagi ya. Nah, ada istilahnya perencanaan jaringan komputer. Oke, ada satu kasus. Satu kasusnya begini. Kamu mulai bekerja di sebuah ruangan, dikasih rumah, dibuatlah sebuah kantor. Nah, di situ mau ndak mau kita harus memahami ini kayak mana nih supaya saling terhubung. Langkah pertamanya seperti apa? Bagaimana kamu merencanakan jaringannya? Terus yang kamu butuhkan kalau kantor itu gedungnya 3 tingkat, perlu berapa yang namanya hotspot kamu butuhkan? Nah, disitulah kalian harus memikirkan, merencanakan kebutuhan tersebut. Paling gampang apa? Jika tidak tahu, tanyakan pada ahlinya. Nah, sekarang zamannya seperti itu. Zamannya jika tidak tahu, tanyakan pada ahlinya. Panggil orang IndiHome, telepon, Mas, kira-kira ininya apa? Nanti orang IndiHome ngomong, kebutuhan jaringannya apa? Ada berapa komputer? Oh, Mas, siapkan ini, siapkan ini, siapkan ini. Jadi kamu tinggal bikin sebagai orang akuntansi, susun tuh anggaran, biaya, kebutuhan internet. Biaya bulanan untuk pembayaran internet. Nah, disinilah kita sebagai orang akuntansi, kita harus cerdas. Jangan semuanya kita pikirkan, jangan semuanya kita kuasain, tapi serahkan segala sesuatu pada ahlinya, pada orang-orang yang kompeten. Karena kita fokusnya mengalokasikan biaya, mengeluarkan biaya, mengatur keluar masuk keuangan, intinya di situ. Yang penting kita paham, ternyata ada yang namanya jaringan komputer untuk membantu kita kerja. Struktur jaringan komputer, nih ada workstation, laptop, file server, web server, network printer, printer yang terhubung dari printernya cuma satu,
gimana caranya semua printer itu bisa terkonek ke semua laptop kita, ke handphone kita, jadi kita bisa ngeprint dari satu printer itu. Nah, ini istilahnya namanya network jaringan printer. Nah, kemudian ada intermediary device, ya kan? Kita butuh yang namanya hub, switch, ibaratnya hub-hub supaya kalau pakai kabel itu harus ada namanya hub. Tapi kalau pakai wireless perlu namanya WiFi di laptop kita masing-masing. Nah, ini service ini HTTP, FTP, ini menjelmanya sekarang service ini iCloud, Google Drive, iCloud, ini menjelmanya sudah kayak gini sekarang. Berbasis web. Ini hub, namanya hub. Pernah lihat kan? Halo manusia, pernah lihat nggak namanya hub? Kalau kamu nggak pernah lihat berarti bohong, karena sekarang aku melihatkan. Oke? Ini namanya hub jaringan kalau pakai kabel. Ini namanya router. Router ini yang membagi jaringan. Router ini biasanya ada antena WiFi-nya. Pengganti hub ini juga, kalau ini pakai kabel, ini yang nggak pakai kabel. Nah, berdasarkan letak geografisnya, kalau nggak salah ini pelajaran SMP atau SMA ini. Ada jaringan lokal, satu daerah, ada wet area, satu politeknik misalnya kan, kemudian ada jaringan internet, jaringan yang sangat luas mendunia. Model komunikasinya ada yang namanya client server, ada yang klien banyak data, banyak komputer fokus pada satu tempat, ada peer-to-peer. Peer itu ada kan kamu chat WA yang namanya privasi enkripsi, tahu enggak? Tahu, Pak. Nah, itulah outputnya dari perkembangan dari pemanfaatan teknologi peer-to-peer. Itu ceritanya gitu, secara teorinya. Kemudian topologi jaringan, ada bus, ada star, ada ring, ada mesh, ya kan? Ini cukup tahu aja, karena ini wilayahnya orang IT. Ini gambarnya beda-beda nih. Gambar bus kayak apa, gambar star kayak apa, ring kayak apa, mesh kayak apa. Semuanya memiliki kelemahan sama kekurangan. Nah, dan ini kalau aku kasih kalian makalah, coba jelaskan ini kalian kurang tapi penting di dunia akuntansi. Yang penting kalian cukup tahu aja ya. Nih ciri-ciri infrastruktur sebuah jaringan LAN. Nah, ini kita lihat warnanya aku ganti. Nah, menjangkau area, menyediakan servis aplikasi, biasanya diadministrasikan oleh satu pengelola. Makanya nanti di dunia pekerjaan, orang yang bagian IT, bagian jaringan ini, di setiap perkantoran tidak bisa hilang. Harus ada bagian ini. Harus ada alokasi orang yang bekerja di bagian ini. Karena otak kita fokus ke keuangan, otak mereka fokus menjamin arus informasi data yang kita buat itu bisa ini berjalan. Kalau wide area network gini, ya kan secara teorinya membutuhkan peralatan khusus dapat mengintegrasikan beberapa jaringan komputer lokal. Kalau client server begini, contohnya kayak di mana nih? Di Indomaret, ya kan? Kalau kalian belanja di pasar pagi di toko-toko pakaian, sekarang nggak lagi tuh. Ini beli ini kasirnya, cukup dengan menggunakan handphone masing-masing. Tahu-tahu ada sudah notanya. Oh ya, tinggal aja langsung aja datang ke kasir. Sudah di print, si kasir tinggal ngambil apa yang dicetak sama si orang yang menjual pakaian tuh, yang dampingi kalian motong kain apa semua. Itu konsep client server sekarang. Layanan server nih seperti ini. Komputer yang 24 jam, kalau sekarang berbasis cloud, berbasis Google Drive, semuanya serba di situ. Nih Google Drive yang kemarin kusuruh sudah punya semua kan? Ya, Pak. Ya sudah. Tahu kan caranya supaya unlimited, bikin aja akun Google banyak-banyak. Itu aja solusinya. Peer-to-peer model nih kayak gini. Satu-satu gini, ini saling terkoneksi. Jadi nggak pakai hub antara satu dengan satu seperti ini. Peer-to-peer itu HT. Kalau dulu pakai walkie-talkie. Sekarang berkembangnya kayak gitu sejauh yang kuceritakan tadi. Ini topologi jaringan.
Yang bus seperti ini, bentuknya kayak bintang ini star, yang hierarki ini berjenjang, ya kan? Kayak yang lingkaran kayak gini, ya kan? Ini juga bagian dari star, ini pengembangannya. Kemudian mesh seperti ini, semuanya saling berkaitan. Titik-titik ini perangkat teknologi ya, komputer atau handphone ya. Ini kayak ke sini, ini ke sini, ini ke sini, ini mesh. Dan ini yang dipakai di dunia perkantoran. Ini logika, ada namanya IP seperti ini. Nah, ini nanti akan apa ya? Kalau kalian kerja di dunia perbankan pasti kayak gini nanti akses. Karena sebentar aku share ulang. Karena nantinya kalau kita pikir-pikir semuanya itu dengan buka yang namanya ini, kita buka seperti ini. Nah, kita 192, 168 seperti ini. Semuanya berbasis ini. Dan bahasa-bahasa pemrograman nanti berbasis web semua yang rata-rata ke depannya kalau yang orang-orang berbasis jaringan internet kayak dunia perbankan kayak gini semuanya. Berbasis kode seperti ini. Karena kode inilah yang untuk mengakses server nanti, komputer pusatnya. Nah, kalian mau nggak mau harus terbiasa dengan kode-kode seperti ini. Oke, lanjut. Oke, ini kuceritakan keuntungan kelemahan bisa kalian baca ya. Nanti ini kubagikan, sudah kubagikan tadi? Kelas C belum ya? Yang sore ya? Belum, Mbak. Oke. Belum, Pak. Ini aku pengen kalian lanjutkan baca karena penjelasanku tentang jaringan komputer secara sederhana seperti ini. Sebelumnya ada enggak yang kamu tanyakan dari materi yang sudah aku sampaikan ini? Ada kada? Ada yang pengen bertanya? Kedadak selesai kuliah kita hari ini. Gimana Pak Jrin, Reka, habis itu Riki, Nia Ramadhani? Ada yang pengen? Ada enggak yang pengen Tanya, Pak. Ya. Saya mau tanya, Pak. Enggak ada. Saya mau nanya, Pak. Ya sudah, tanya sudah. Saya mau tanya, Pak. Alamat IP yang tercantum di perangkat itu tuh dia sama seperti alamat IP yang tercantum di website gitu, Kak, Pak? Beda. Nanti ada istilahnya IP. Nah, ini dia. Sebentar. Jadi setiap perangkat itu kodenya memang sama, 192.168.11 itu setiap perangkat akses point sama. Tapi ketika kita mengakses website-website, mereka juga ada itu, tapi namanya ada IP address. Nah, dunia jaringan namanya dunia IP. IP address. Nah, alamat yang diberikan ke jaringan peralatannya menggunakan protokol TCP/IP 32 bit. Nah, jadi kata kuncinya apa ya? Setiap komputer yang terkoneksi internet ada namanya IP-nya. Tapi setiap perangkat juga punya IP. Tapi yang setiap untuk mengakses server-server beda sendiri nanti kodenya. Tapi pada dasarnya sama ininya, bahasanya. Dan itu nanti sama apa ya? Ketika kalian bekerja nanti ada prakerja ada training, nanti masuk ke sini untuk bikinnya seperti itu. Bisa diikutin kah omonganku? Sedikit, Pak. Ya sudah, enggak apa-apa sedikit. Bisa, Pak. Jadi aku jelaskan ulang mengenai logika IP address ini, ya kan? Belajar mengenal IP address yang seperti ini. Cuman secara umum aja ya, karena ini bahasanya bahasa orang IT. Nah, termasuk kita menyeting, bagaimana mengkonfigurasi, bahkan semestinya kalau mata kuliah kita ini bagaimana mengkoneksikan beberapa komputer nih. Setiap komputer ini terhubung jaringan satu dengan jaringan lain, jadi setiap komputer tuh punya IP-nya masing-masing. Contohnya kalau di warnet zaman dulu,
Kalau musim warnet, ada namanya ID billing. Jadi komputer yang IP-nya ini penggunaannya dari jam berapa sampai jam berapa biayanya. Terus komputer yang ini dengan kode IP ini dari jam berapa sampai jam berapa. Nah, ini namanya istilahnya. Nantilah ini, biar jelasnya nanti. Karena kamu kan kalau baca yang 11010 kayak gini kan, beleng-beleng kamunya. Oke, ada lagi yang tanya? Habis? Kalau habis, ku akhiri dulu perkuliahannya. Gimana? Ku stop share dulu. Coba Pang, aku lihat mukanya lagi. Nyalakan Pang muka-mukanya. Oke. Mana? Aku pengen lihat nih, matanya merah semua. Aku lihat nih, berarti mengantukkan semua. Tuh, Reka sudah merah matanya, Rotua merah benar matanya, ya kan? Aku lihat. Oke dah kalau kayak gitu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, mudahan secara umum tentang jaringan komputer itu bisa kalian terima pemahaman dasarnya ini. Tapi intinya adalah jaringan komputer itu mau nggak mau harus kita pahami logika-logikanya. Karena ketika kita bekerja, sekarang sistemnya jaringan. Dan kalian harus paham, oh ternyata ketik 192, 168 itu untuk mengkonfigurasi segala sesuatu yang bersifatnya terhubung kepada jaringan. Intinya itu. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu perkuliahan untuk hari ini. Makanya aku bilang masalah jaringan ini agak sedikit mengantuk. Yang penting kamu dengarkan aja. Ku akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Absensi jangan lupa ya. Absensinya ya. Ya, Pak. Ya, Pak. Oke, aku end meeting ya. Makasih, Pak. Yo.